Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Yandi dari kelas 11 TBSM 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang virus 19 bagi para pengusaha. Status tanggapan darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat wabah virus corona membuat para pekerja di sektor informal dan UMKM tak bekerja dan terpaksa pulang kampung. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan, mengumumkan pendapatnya usaha UMKM pupus gara-gara wabah virus COVID-19, sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerja. Dampaknya adalah banyak dari pekerja UMKM terpaksa pulang kampung akibat dari COVID-19, mengakibatkan pupus habis pendapatan per hari, ujar Ihsan kepada BBC News Indonesia. Di tengah ini pemerintah mengatakan tengah menyiapkan kebijakan bantuan sosial untuk menyokong sektor informal dan pekerja harian, serta memberi stimulus bagi usaha kecil, mikro dan menengah atas. Akan tetapi, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lena Miftahul Janah, mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan itu tepat sasaran dan tidak mengulangi penyelewengan seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Selama 8 hari terakhir tercatat 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja informal yang mencari nafkah di ibu kota. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan dan pengendara ojek online. Dalam rapat terbatas yaitu digelar Senin 30 Maret, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang sebagai imbas dari penerapan status tanggap darurat yang membatasi aktivitas warga. Dia mengatakan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha informal dan UMKM harus segera diterapkan. Saya minta percepatan segera social safety net atau jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal dan pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan, ujar Jokowi. Sehingga para pekerja informal buruh harian semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari, ujarnya lagi. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan, berharap pekerja UMKM yang terpaksa dirumahkan juga menjadi tanggungan bantuan ini, karena kita nggak mampu membayar, karena berdasar memasukkan daily sejak tutup awal Maret, berarti kita tidak mampu membayar gaji karyawan yang kita rumahkan, kata dia. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susy-Wijono Moegiyarso mengatakan bantuan sosial akan disalurkan kepada 29,3 juta penerima bantuan langsung tunai BLT yang tergolong dalam 40% warga miskin. Sekitar 15,2 juta diantaranya adalah masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan pangan non-tunai, sementara sisanya masih dalam pendataan. Penyaluran BLT merupakan salah satu bagian dari paket stimulus selanjutan yang kini sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Bantuan ini akan menyasar pekerja sektor informal, antara lain pekerja warung, toko kecil, pedagang di pasar, hingga pekerja harian lainnya, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Namun belum ada
keterangan seperti apa skema penyaluran bantuan tersebut dan beberapa besaran BLT yang akan diberikan pemerintah. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Janah, pemerintah perlu mempertimbangkan skema penyaluran bantuan untuk pekerja informal yang kebanyakan dari mereka tidak memiliki rekening bank, sehingga penyaluran harus dilakukan secara tunai. Kalau bicara sektor informal, misalnya pengendara ojek online, mereka dipastikan punya rekening karena memang dari penghasilan mereka mewajibkan punya rekening. Tapi bagaimana dengan pekerja informal lainnya yang belum tentu punya rekening? Kata Lina, penyaluran secara tunai pun Lina perlu hati-hati agar kebijakan itu tepat sasaran dan tak mengulangi penyelewengan seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Pembelajaran dari BLT itu kan ada potongannya dari mulai entah RT entah RW-nya, artinya apa tidak sampai full kepada masyarakat, ujarnya. Berkaca kepada apa yang terjadi di India yang kini tengah menerapkan karantina wilayah atau lockdown, pemerintah India pekan lalu telah mengumumkan bantuan senilai 22 miliar USD bagi kaum miskin yang dicairkan melalui transfer tunai secara langsung dan juga bahan pangan. Namun muncul kekhawatiran bantuan itu bakal tidak sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan, berharap pemerintah memberi keringanan pembayaran listrik dalam stimulus bagi UMKM yang segera akan diumumkan. Dia mengumumkan bahwa stimulus yang sudah ada saat ini bagi UMKM untuk menekan dampak ekonomi dari COVID-19 adalah keringanan pembayaran utang dan pajak, tetapi yang belum kita dengar adalah tentang pembayaran listrik, penundaan pembayaran listrik, kata dia. Padahal biaya listrik merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM demi menjalankan operasional bisnisnya. Esensi dari jaminan sosial apabila menyentuh pengeluaran yang dikeluarkan oleh para UMKM atau daily workers ini itu bisa menjadi pelipur lara atau duka dari usaha kecil dan menengah akibat dari COVID-19, seterusnya. Adapun PLN mengungkapkan akan memberikan keringanan tarif listrik di tengah wabah virus corona, baik untuk sektor rumah tangga maupun industri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.